wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makalah interaksi manusia dan komputer tentang desain presentasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Laras Delian Octavia, yang kedua Rahmatin Anissa, yang ketiga Octavia Anggraini, dan yang keempat Cindy Matia Wahyuni. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang desain presentasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan sendiri yaitu tentang A. Pengertian media presentasi. Media presentasi adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan BUF 1977. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima, menurut Sanaki 2009. Nah, adapun desain presentasi menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Gerlach dan Eli Asnawir 2002 mengatakan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah, dan luar sekolah bagi seorang siswa merupakan media. Yang kedua, buku pengantar ilmu komunikasi Wirat Mojo 2002. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media yang paling dominasi dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima selanjutnya oleh panca indera selanjutnya diproses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam tindakan. Nah, dari pernyataan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa media presentasi merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak dengan menggunakan sebuah alat atau media presentasi, seperti contohnya Microsoft PowerPoint. Nah, yang kedua, yang B, ada jenis aplikasi presentasi. Yang pertama yaitu PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi presentasi paling umum digunakan oleh berbagai user. Kelengkapan fitur dan kemudahan penggunaan menjadi nilai lebih untuk program ini. PowerPoint dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Program ini dirancang khusus untuk memudahkan kita membuat presentasi dengan berbagai template dan animasi profesional. Versi terbaru dari aplikasi ini saat tulisan ini dikeluarkan adalah PowerPoint 2013. Versi terbaru ini memiliki segudang fitur yang terbilang wah. Adapun kelebihan dan kelemahan dari PowerPoint ini yaitu yang A, kelebihannya. Yang pertama, penyajiannya menarik karena ada pemakaian warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang kedua, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat,
tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang keenam, dapat disimpan dalam bentuk data, optik atau magnetik, CD, disket, flash disk, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Adapun kekurangan dari PowerPoint ini yaitu yang pertama, harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Yang kedua, para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Yang ketiga, format file terbaru tidak dapat diedit di versi sebelumnya karena tulisannya menyatu jika dibuka pada versi sebelumnya, kecuali format diganti terlebih dahulu dengan RTF atau format versi sebelumnya. Yang kedua, adapun aplikasinya yaitu OpenOffice Impress, merupakan Office Suite yang sangat populer karena kehandalannya serta kegratisannya. Dengan fitur yang tak kalah melimpah dibanding Microsoft Office, aplikasi ini dikembangkan oleh Sun Microsystem dengan bahasa Java yang tentu saja telah mendukung cross-platform atau dapat dijalankan di berbagai OS (Operation System). Adapun kelebihan dan kelemahan dari Office ini yaitu yang pertama, kelebihannya softwarenya gratis atau open source. Yang kedua, kompatibel dengan Microsoft Office dan format Office lainnya. Yang ketiga, ekspor ke PDF dan format lain dengan mudah. Yang keempat, interface menarik dan mudah digunakan. Nah, adapun kekurangan dari Office ini yaitu yang pertama, OpenOffice terkenal rakus dengan daya komputer, selalu membutuhkan komputer dengan aspek yang lumayan tinggi atau spek. Yang kedua, OpenOffice mampu membuka file Office, tapi Office tidak bisa membuka file OpenOffice. Namun, file Office yang dibuka pun terbatas dan tidak selalu sama tampilannya bila dibuka dengan Office 2007. Kadang-kadang malah jadi berantakan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Octavia Anggreni. Kepada Octavia kita persilakan. Oke, baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Laras. Yang ketiga yaitu K-Presenter. K-Presenter digunakan untuk membuat dan menyajikan presentasi. Kelebihannya, softwarenya gratis atau open source. Yang kedua, tersedia untuk berbagai operation system. Yang ketiga, interface menarik dan mudah digunakan. Yang keempat, kompatibel dengan file Microsoft PowerPoint. Kekurangannya, bagi yang terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint, beberapa shortcut dan toolbar yang ada di K-Presenter dapat dikatakan berbeda. Yang keempat, iWork Keynote. Program presentasi dari Apple ini memiliki segudang fitur yang memadai. Interface-nya memukau dan lebih sederhana dibanding Microsoft Office. Sangat cocok dengan image khas Apple. Kelebihannya, tampilannya memukau dan mudah digunakan. Mensupport file Microsoft Office. Efek dan transisi yang ditawarkan jauh lebih memukau dibanding dengan PowerPoint. Kekurangannya, format yang dihasilkan tidak populer di masyarakat dan hanya bisa dibaca oleh iWork Key Number. Untungnya, iWork mampu mengekspor file format yang bisa dipakai seperti dokumen, PPT, dan KLS. Meskipun ada yang harus rela meninggalkan segala efek dan transisi dramatis pada Keynote karena PowerPoint tidak mampu menampilkannya.
Yang kelima, Canva. Canva adalah sebuah program desain online. Untuk menggunakannya, Anda dapat langsung mengunjungi situsnya di canva.com dan mulai membuat slide presentasi yang diinginkan. Yang keenam, Visme. Sama seperti Canva, Visme merupakan situs pengolahan grafis termasuk pula konten untuk presentasi. Tujuan Visme adalah untuk memudahkan Anda menerjemahkan ide menjadi konten yang menarik, presentasi, infografis, laporan, dan banyak lagi. Visme dilengkapi dengan kemampuan mengedit grafis secara online dan ratusan template untuk membantu Anda membuat presentasi dalam hanya hitungan detik. Yang ketujuh, Prezi. Prezi merupakan alternatif PowerPoint yang sudah populer di kalangan para presentator. Prezi dapat digunakan secara online maupun offline. Anda dapat mendownload aplikasi ini di prezi.com. Yang kedelapan, Slido. Slido adalah alat presentasi untuk siapa saja yang menginginkan alternatif PowerPoint yang modern namun mudah. Dengan Slido, Anda dapat menggabungkan semua jenis format media seperti gambar, video, PDF, situs web, dan bahkan file PowerPoint dan spreadsheet sekali. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penulis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Mardia Wahyuni. Kepada Cindy, kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu yang C, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan desain presentasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tampilan presentasi terlihat profesional sehingga peserta tidak bosan, yaitu 1. Pergunaan desain yang konsisten. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan slide master sehingga layout, front, bulletin, dan animasi pergantian slide menjadi konsisten hingga akhir presentasi. 2. Batasi jumlah baris dalam setiap slide. Yang ketiga, pergunaan warna teks dan latar belakang yang kontras sehingga keterbacanya tinggi. Selanjutnya yang 4, hindari penggunaan animasi dan sound effect yang glamor. Kelima, pertimbangkan untuk membuat tombol-tombol yang langsung menghantarkan pada slide tertentu sehingga bisa melompat maju ataupun mundur tanpa harus melewati slide demi slide. Selanjutnya yaitu yang 6, satu gambar memberikan puluhan kali lipatan formasi. Oleh karena itu, jika memungkinkan ditampilkan secara grafis, akan lebih baik ditampilkan secara grafis, misalnya tabel, skema, dan lain-lain. 6. Jika terlalu sering teks saja yang ditampilkan, berikan gambar-gambar ilustrasi yang sesuai dengan membumbui presentasi Anda. Yang ke-8 yaitu power of opening slides atau kekuatan slide pembuka. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang menilai sesuatu dari awal yang mereka lihat. Jika awalnya bagus atau menarik, maka akan banyak orang yang memperhatikannya. Yaitu yang ke-9, permainan prompt. Permainan prompt yang bisa dilakukan seperti menggunakan jenis prompt yang berbeda-beda. Yaitu yang ke-11, sisipan gambar. Banyak gambar yang bisa kamu peroleh dari Google untuk membuat PowerPoint. Yaitu yang ke-12, posisi atau position. Jika pernah melihat posisi kata atau gambar atau box ataupun itu yang agak sedikit acak pada PowerPoint, itu merupakan suatu trik yang bisakan digunakan dalam membuat semakin menarik visual PowerPoint kamu. Yaitu selanjutnya yang ke-13, tulisan atau kalimat. Gunakan kalimat
Gunakan tulisan atau kalimat yang sederhana dan tidak terlalu panjang. Terus selanjutnya yang ke-14, background atau latar. Mungkin sebaiknya gunakan background yang polos, karena background yang polos memudahkan kamu dalam memainkan warna box atau tulisan kamu. 15 yaitu video. Ini kata Sarah itu. Video tentu saja akan membuat PowerPoint kamu semakin menarik. Yaitu yang ke-16, efek. Banyak pilihan efek yang disediakan dalam Microsoft PowerPoint. Yang terakhir yaitu 17, tidak berlebihan. Slide PowerPoint sebaiknya tidak perlu menggunakan efek lagu atau efek gerak atau animasi yang berlebihan agar tidak terlihat kekanak-kanakan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmatin Anissa kepada Rahmatin. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rahmatin Anissa. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Cara membuat presentasi efektif. 1. Meminimalkan jumlah slide. 2. Pilih font yang mudah dibaca. 3. Pilih ukuran font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. 4. Menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. 5. Gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi. 6. Buat label untuk bagan grafik agar mudah dimengerti. 7. Buat warna latar belakang slide tetap halus dan konsisten. 8. Menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dengan warna teks. 9. Periksa ejaan dan tata bahasa. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini akan disampaikan oleh Rahmatin Anissa. Kepada Rahmatin kita persilakan. Baik, kesimpulan pada presentasi kesempatan kali ini yaitu media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi dalam menyampaikan pesan. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Dapat kita simpulkan bahwa desain presentasi merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak dengan menggunakan sebuah alat atau media presentasi. Seperti contohnya Microsoft PowerPoint. Adapun contoh atau jenis-jenis dari aplikasi presentasi yaitu 1. Microsoft PowerPoint, 2. OpenOffice Impress, 3. Key Presenter, 4. Canva, 5. iWord Keynote, 6. Fitme, 7. Freezy, 8. Slido. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan slide presentasi yaitu 1. Penggunaan desain yang konsisten. 2. Batasi jumlah baris dalam setiap slide. 3. Hindari penggunaan animasi atau sound yang glamor. 4. Power of opening slide. 3. Bermain dengan warna. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.